Halo Ebolers, kita kembali lagi ke podcast diving setelah udah absen mungkin sekitar 3 atau 4 minggu ya, karena kesibukan masing-masing. Ini kita balik lagi ada di acara podcast diving, masih bersama gue tuan rumah podcast diving Danes ya kan? Dan kali ini gue udah datengin narasumber yang juga seorang penggemar Persija ya kan, dan juga seorang jurnalis pastinya yang sekarang menjadi produser di salah satu stasiun televisi. Hadi, halo Hadi, gimana kabar? Alhamdulillah. Ini bekas teman sekantor gua nih. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Apaan? Nggak usah. Nah, satu lagi ini udah yang waktu kita ngomongin Persib yang final mau lawan Madura United, ini udah nongol nih. Yaitu Sandi. Viking Jiwastra bukan? Apa Viking mana? Cicahem, Viking Jiwastra. Ya, saya bikin jauh ya. Cicahem. Nah, dan untuk kameramennya jelas dia Viking Lembang dengan si Tia. Cibiru apa Cibiru? Cibiru. Nah, main apa kita hari ini? Ngomongin Persija nih. Ya Persija boleh. Nah, jadi gini, Persija ini kan tahun lalu kan boleh dibilang ya dia Persija tim kesayangan gue juga ya. Prestasinya bisa dibilang ya hancur ya. Ya. Tapi jelang musim baru pergerakannya tidak ada. Sepi sekali. Ya, biasa Nah, kan kalau tadi dulu deh, gimana nih ini gimana Persija kan nih? biasanya kan kalau kata Ultraman, jagoan kalah dulu. Ya. Tapi kan kalau Ultraman kan kudu merah ting nong dulu tuh. Iya. Ya, sekarang kalau Persija ting nong nggak tahu nih kemana, menang apa enggak gitu. Cuman enggak, masalahnya adalah Liga 1 kick off udah tinggal dikit lagi. Iya, tahu nih. Tapi sampai sekarang justru yang gue lihat adalah kebijakannya cukup aneh gitu loh. Maksudnya dikasih jatah 8 pemain asing. Yes. Oke lah 6 yang main. Tapi yang dimainin tapi akhirnya ya cuma 6 keputusannya, dan nggak ada perubahan signifikan di komposisi pemain asing. Bahkan ada 2 pemain asing di situ posisinya sama, striker Marco Simic sama Gustavo Almeida. Nah, ini lu pandangnya gimana di persiapan Persija? Oh, kayaknya kelihatan mengkhawatirkan gitu. Pertama yang paling mengkhawatirkan itu pas Persija nggak mau memperpanjang Dol ya. Iya. Menurut gue ya memang di musim kemarin nih Dol agak turun, tapi kan kita juga melihatnya Persija kayak digrogotin nih. Entah yang ditarik ke sana sini lah pemain timnas banyak ketika Persija ke timnas juga. Terus jadi menurut gue Dol nggak maksimal. Udah gitu musim lalu juga Dol dibatasin dengan ada kuota 6 pemain asing, tiba-tiba dia cuma dapat 5. Oh iya. Nggak maksimal. Betul. Bener nggak? Betul. Nah, itu kita alibinya ke situ aja dulu. Nah, tapi dengan yang melihat di musim sebelumnya, Dol udah 2 musim, memang di musim yang keduanya gue pikir bakal naik, taunya malah jadi turun. Thank you. Jus jambu. Biar sehat. Nah, tapi kalau sekarang diganti Carlos Pena, ya judi lagi sih dengan persiapan minim, ya balik lagi Persija kesetelan awal mungkin. Dengan persiapan yang mepet, dengan pemain barunya nggak tahu gimana adanya. Pemain katanya mempertahankan mayoritas pemain lama. Ya gue bersyukur lah, ada Rizky Ridho, ada Witan, ada Abi yang baru kemarin aja mutusin untuk kontrak setahun lagi bertahan. Tapi ya kalau melihat dengan komposisi yang sekarang untuk bersaing di papan atas, ya menurut gue masih sulit. Masih sulit. Nah, lu mandangnya gimana, San? Lu oke lah, lu emang pendukung Persib, tapi kan lu juga sering liputan Persija. Betul. Dan otomatis ya lu juga memperhatikan Persija, dan lu juga ngoleksi topi Persija diam-diam gitu. Saya nggak dipakai. Gue tahu lu sebenarnya di Jack Bandung. Nyambi. Gue punya kaos Persija 1998. Ya, enggak, lu pada gimana di pergerakan Persija kok kayaknya kalah banget sama tim kesayangan lu yang baru juara udah cepet geraknya. Tapi Persija yang gak juara, malah alon-alon. Mengkhawatirkan sih ya, emang sepakat kata Hadi sih, gue mengkhawatirkan banget ini Persija ini ya, apalagi dari awal Dol aja kan nasibnya udah nggak pasti tuh kan, ketika musim beres Dol tuh nasibnya nggak pasti, akhirnya kan cabut. Ya mengulang lagi apa yang terjadi musim lalu sih, Nes, bagaimana susahnya mereka merekrut pemain, ada slot tidak dimaksimalkan kan, itu udah sangat ini sekali ya, ketika tim-tim lain bahkan ya lu tahu tim-tim yang mungkin secara level di bawah Persija aja bisa memaksimalkan kuota itu kan, tapi ya Persija tidak bisa gitu. Dan juga menyambung tadi kata Hadi kan digerogoti dalam
digerogoti di sini kan dalam artian ya ada yang ke timnas dan Dol kan pernah curhat ya dia. Dol pernah curhat bahwa gue susah nih mainin tim yang gue pengen gitu. Oh iya. Musim ini gitu. Makanya ya susah gitu. Sebenarnya komposisi musim lalu kalau misalkan dilihat dari apa yang mau Dol mainin, apa yang skema Dol mau mainin, menurut gue Persija juga bakal bisa bersaing di papan atas. Menurut gue pribadi ya. Karena back berlabel grade A, ada Rizky Ridho, ada Ferrari, ada Hansamu sayang cedera. Tengahnya kita punya Abi, ada Gajos, ada Rio. Terus strikernya mungkin Dol itu nggak bisa, kalau gue lihat ya mungkin Dol itu kemarin nggak bisa masangin Simic sama Almeida berbarengan. Gustavo setipe masalahnya mereka. Ketika hanya dimainkan satu dengan kombinasi Rio sama Witan, itu menurut gue masih oke lah. Nah, kemarin ketika Rio sama Witan lagi tune-in nih, tiba-tiba Witannya cabut ke Bayangkara, itu lagi kan? Iya. Jadi kendala lagi kan dari Persija kan? Betul. Nah, maksud gue ya si Dol ini tuh nggak bisa maksimalin pemain-pemain yang dia pengen sebenarnya gitu loh untuk musim kemarin. Nah, sekarang ada lagi Carlos Pena juga gue lihat CV-nya ya biasa aja. Tapi kan kemarin pas preskon katanya dia lihatnya di akhir musim. Kita lihat aja di akhir musim kayak apa. Dengan kontrak setahun ini kan. Iya. Terus ya kalau dilihat dia pernah di alumni La Masia. Terus di Albacete dia lumayan reguler lah. Ya mungkin. Waktu sebagai pemain loh, tapi sebagai pelatih kan dia gua masih ada rada-rada trauma sedikit sama pelatih Spanyol sih, Nes. Oh iya. Julio Banuelos. Luis Milla yang katanya nggak jadi, taunya jadi Julio Banuelos. Banuelos itu ya bisa lihat lah. Memang kita ke final Piala Indonesia, tapi kan ujung-ujungnya kalah juga. Iya. Dan mainnya juga nggak bagus-bagus amat. Ya sekarang kita lihat aja ntar Carlos Pena nih dengan nggak banyak merombak tim, dengan yang kabarnya nggak banyak nambah pemain juga, ya gue nggak tahu Persija kayak apa sebenarnya. Kalau harapan gue sih ya bisa bersaing lagi di papan atas minimal 4 besar lah, biar seru aja. Terus lu kalau mandang Penya gimana cuy? Penya, yang pasti kan Penya udah akrab lah dengan Asia Tenggara ya, karena pernah di Ratchaburi kan ya. Iya. Tapi kan Ratchaburi juga nggak bagus-bagus amat. Peringkat 6 Thailand. Bola Thailand sama Indo pun masih berbeda kan, di mana Thailand kan segala rapi lah, segala macam sistem liganya kan. Kalau di Indonesia kan kita tahu lah seperti apa sistem liganya gitu kan. Ya jangan terlalu berharap lah ya untuk si Carlos Penya ini, kita lihat aja lah. Bener kan tadi Penya bilang di press conference bahwa tunggu di akhir musim. Nah, tunggu nih kayak gimana nih hasilnya. Teko juga nggak ada yang tahu kan waktu itu. Iya. Teko kan juga datang ke Persija. Apa sih Teko gitu? Teko ajaib gitu. Nah, sama tiba-tiba dia jadi ajaib beneran juara 2015. Sama gua tuh begini loh. Gua tuh menganggap dipilihnya seorang Latinos sebagai pelatih Persija. Ini kayaknya pengen menuntaskan misi yang nggak tuntas waktu 2020-an. Sergio Farias ya. Yes. Sergio Farias itu orang mana sih? Uruguay. Brazil. Ya dia Latino juga itu kan. Iya. Betul. Ya siap. Oke. Nah ini dan sekarang tetap akhirnya Carlos Penya yang orang Spanyol. Ini jadi kalau menurut lu mandang itu ada penuntasan misi yang nggak jadi nggak sih 2020 dengan merekrut Carlos Penya? Lu berdua deh, gimana pandangannya? Sandi dulu deh. Gue deh nih. Yeah. Bukan itu sih suka gue ngeliatnya malah. Masalah ini aja nih mah, apa namanya ya? Nyari yang murah. Ya tim kan pasti... Tolong nama kalau ntar pas dari yang murah itu gambarnya ke Danes aja ya. Danes yang ngomong, Danes ya bukan gue ya. Ya kalau dibilang pengentasan misi sih Nes ya, klub kan pasti pengen pelatih berkualitas Nes ya. Pelatih berkualitas ya. Oh menurut lu kalau sepeda nggak berkualitas? Ya. Kok gitu sih? Yang rekam jejaknya bagus. Tapi kan ada harga, ada barang, ada harga ya. Ya dulu juga sempat ada omongan bahwa tim ini memang agak kesulitan secara finansial, mungkin ya akhirnya merekrut Penya pun ya bisa jadi salah satunya faktor ke situ juga sih gitu. Bukan menuntaskan misi, kejauhan kok menuntaskan misi kan. Gue juga setuju. Gue nggak ngelihat ini menuntaskan misi 2020 yang katanya pandemi kan. Yang katanya dream team. Dulu kan Persija bikin tim itu kan dream team. Menurut gue itu yang 2020 benar-benar dream teamnya Persija. Oh iya. Sayang aja kena pandemi.
Iya, dan Persija emang nggak pernah rezeki bikin dream team cuy. 2015 bikin dream team. Iya lagi bener. Putus. Iya. 2020 kita Bikin dream team, Covid juga. belanja putus juga. Jadi ya mudah-mudahan sih justru rezekinya di tim yang ini nih. Kalau menurut gue sebenarnya ada cocokologi ya. Iya. Kalau misalkan ngelihat nunjuk Pena sebagai head coach, Persija kayaknya nggak belajar dari Banuelos. Satu, menurut gua Persija itu kalau gue pribadi ya, Persija itu cocok dilatih sama pelatih dari Brazil. Sergio Varias oke, terbukti. Iya. Terus siapa tuh yang pakai kacamata abah-abah? Aduh, apa lagi? Ini Siapa namanya? Siapa? Edson Tavares. Edson Tavares. Edson Tavares Iya. juga nyelamatin Persija jadi degradasi. Teko juara. Hah? Oh iya, Sama Kang Adat. Dato Windo. Enggak. Maksud gua dari rekam jejak tiga pelatih Brazil itu, menurut gua gaya permainan Persija keluar. Dan dapat gue ngeliat permainan Persija lebih enak lah dibanding dengan pelatih Eropa. Kayak mungkin zamannya Akan Yuri, zamannya Sergio Dubrovin, zamannya Ivan Kolev. Emang Persija enak mainnya, cuma Hasilnya sulit. Hasilnya sulit. Ini lagi waktu sebenarnya gue ada mewah banget nih. Wah, Persija datengin dulu nih kemarin. Iya, benar. Dengan pemain-pemain asing yang nggak di luar nalar. Musim pertama bagus. Musim pertamanya Arno Behrens, Iya, Arno Behrens, Kermencik, Helal. 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 Menurut gua sebenarnya itu pemain-pemain asing pilihannya Dol, dan menurut gua ya pas, emang pilihannya Dol gitu. Sedangkan di musim keduanya tiba-tiba Simic datang, emang itu pilihannya Dol menurut gua enggak kan? Itu dia masalahnya. Ya, gitu, balik lagi. Ya sekarang kalau pelatih diberi kebebasan untuk memilih pemain, mungkin Dol bakal lebih liar lagi nyari-nyari pemain dengan waktunya. Nah itu kan sempat ada isu waktu itu Sergio Varias mau datang. Nah, Terus yang pelatih Scotland siapa? Gue lupa. gue juga nggak tahu namanya. Pelatih Scotland itu siapa? Scotland siapa namanya? Kenapa McManamy? Bukan Ada McManamy. Atau Park Hang-seo karena sempat diisukan juga kan. Justru kalau Park Hang-seo menurut gue cocok. Gue masih cocok kalau dengan melihat physical football kayak gitu. Iya, dengan melihat backgroundnya dia juga di Vietnam juga enak mainnya. Nggak enak juga ya sebetulnya, cuma hasilnya. Ya, kita lihat hasil lah nih. Juara AFF berapa kali? Iya. Kalau mainnya emang nggak enak. Dengan gaya dia marah-marahnya itu, menurut gua ya cocok lah buat pemain-pemain Persija yang susah dibilangin mungkin ya. Gitu. San, terus lu udah dapat bocoran belum? Rekrutan Persija tuh siapa lagi? Masih gelap sih gua, belum dapet. Katanya mau ngerekrut salah satu pemain Barito Putra. Wah, Nah, kalau itu nih Hadi yang tahu nih. Kalau itu kayaknya iya. Kabarnya udah ada kesepakatan. Spill dong namanya dong. Enggak mau. Inisial. Inisial. Enggak mau. Gua salah ntar gua kena gitu. Cari aja Barito Putra udah. Ya pokoknya pasti anak-anak DJ udah pada tahu lah untuk isu yang seperti ini. Betul. Kabarnya dia karena ingin memperkuat lini pertahanan. Nah, lini pertahanan ya. Nah, terus satu lagi satu lagi kayak asing. Kan asing, kita ngomongin pemain asing nih tadi. Itu kan tinggal satu lagi asing ya Sandi. Pelengkap. Antas. Tiba-tiba kemarin juga ada isu kabarnya ada ex Persija juga asing yang mau balik lagi. Siapa tahu? Gua nggak tahu. Kemarin kayak ada apa memang dia mau ikut latihan doang atau enggak balik lagi, gua nggak tahu. Ya kali aja ikut latihan bagus direkrut deh. Hah? Jamie, katanya bisa kali di-spill kan bocoran lu banyak Adi. Enggak, bocorannya nggak banyak, cuma memang katanya itu doang, baru dua itu yang gue tahu. Cuma kalau pemain Evgeny Kemaruk. Ronald Pagundes. Benjen. Ronald Pagundes pernah apa di Berinja? Pernah, cuma buat piala Mas Bang Yos, habis itu enggak kan. Kemahalan, bukan dipendang. Kemahalan, kagak lagi. Tapi kan waktu itu Berinja lagi banyak duit kan. Jawa itu. Sekarang mungkin lebih mahal. Dengan cuma satu pemain harus bisa jadi dua, gimana? Kan nggak ada yang tahu. Nah, apalagi ya, paling ya kalau lokalnya gue masih belum tahu siapa. Ya gue tahu bener-bener masih gelap sih ya. Gue juga paling ujung-ujungnya
mainin akademi lagi, tapi akademi Persija bagus sih. Iya bagus. Hah? Bagus. Yang baru ke Madura United siapa namanya gue lupa. Sandi Arta Samosir. Ah iya. Tapi dia kan ke Madura. Pinjemin. Utama tuh. Iya, semua aja Ger lu sebut Ger. Ditara. Nah, terus gimana San? Lu liputan? Bocorannya kalau untuk pemain asing lu masih gelap kan? Masih, tapi Lokal gimana? lokal juga masih gelap, belum bener-bener tutup ini Mas, tutup. Apalagi? Lu udah coba ngubungin Om Panca gitu atau siapa? Mau ngomongin lagi. Jangan. Persija bakal balik ke 2020 lagi nih. Des, udah gitu kan sekarang di jabatan Balik ke 2020. Pemainnya kayak begini lu bilang balik ke 2020. balik lagi nih. Lah, komposisinya Panca balik lagi. Sang legenda balik lagi di manajer. Komposisi manajemen. Iya, gimana? Iya. Manajemennya. Tapi dengan ada BP akan ngaruh ya, San? Ngaruh apaan? Ngaruh di ruang ganti ya? Ngaruh di ruang ganti. Iya. Ya kan kelihatan lah dari 2020 kayak gimana Nes. Waktu itu 2020 sebelum kompetisi dihentikan, Persija tuh 3 kali menang ya masalah. Iya. 3 kali menang apa 2 kali menang 1 kali seri ya? 2 kali menang 1 kali Nah, seri. udah pernah kalah. Dan itu mainnya keren banget ya. Iya. Sayang sekali memang tidak rezeki. Balik lagi nggak rezeki. Nah, Gue ingat banget waktu main di GBK tiba-tiba si Sandi Sute waktu itu diganti terus banting Aqua di depan BP kan dimarahin sama BP, akhirnya di-skop sama BP. oh iya. Mungkin ketegasan itu bisa dibalikin lagi untuk ke pemain biar Ya, mental bertanding macannya keluar lagi nih. Nah, iya tuh. Ini macan bukan kucing gitu. Betul. Tapi gue tetap nggak setuju sama komposisi pemain asingnya sih. Udah cuman 6, ada 2 yang posisinya sama. Ya, Itu kan mubazir itu. tergantung kebutuhan pelatih kan biasanya begitu. Dan enggak, Tergantung pengennya kebutuhan kira-kira gelar skema apa? Skema 2 striker kayak pelatih-pelatih 2000-an 90-an atau dia 1 striker? Kalau kita ngeliat dari dia jebolan sama Sia ya, mungkin 1 kali ya. 4-3-3 ya. Ya, 4-3-3 striker murninya atau 1. enggak 3-4-3 gitu ya. Iya. Iya. 3 dengan 3 4-nya Diamond, 3 lagi gitu kan lebih enak. Tapi kalau pakai 3-4-3, wingnya siap nggak? Itu capek loh Ada main 3-4-3. Firza, Ada Firza. Frankie Misa balik lagi. Nah. Ada Ilham Riova. Oh, itu. Oh iya. Gila Karena lu. gue nggak tahu satu lagi siapa. Ya Buat kanan tuh. backupnya, Buat gitu. Jadi backup jadi Ilham. udah tenaganya udah Iya, keren bisa lah. lah dengan untuk bolak-balik gitu. Cuma balik lagi, kalau capek bolak-balik ujung depannya bontok gimana? Nah, itu dia. Bahasa mana Ini tuh? bahasanya Bonto. Udah kelihatannya Betawi banget ya anjir. Sawangan Pride, bro. Kayak Beji. Iya. Beji. Yang mau disebut sawangan, sebutnya Beji. Muhammad Kafi. Wah, juga. Wah, itu mah Bang kita. Oh iya. Iya. Tanah baru. Terus di sisi staff kepelatihan ada siapa ya sih? Ricky Nelson. Oh, Ricky Nelson. Hendro Kartiko. Oh iya, Hendro Kartiko gua udah baca. Hendro. Itu berarti Hendro Kartiko, tapi pas main 2000 Piala Copa di Samsu. Jamsu ya? Iya, Copa Indonesia. Jangan. Maaf. Sorry. Lebih aja nanti. Copa nggak pernah main Copa di final. Indonesia. Yang main Kelly Raja. Main doang di reguler. Main doang di reguler. Tapi ya bagus lah kayak Hendro Kartiko. Pengalaman lah ya, pengalaman kita Enggak. timnas juga. Jadi intinya dari komposisi skuad pemain kurang meyakinkan. Jangan banyak berharap lah Nes intinya. Tapi komposisi pelatihnya, staffnya kayaknya oke. Karena Ricky Nelson pengalamannya juga mantap. Biasanya pro juga lah. Pro juga tuh. Tapi ada netizen yang ngomen itu kalau nggak salah, gue pernah buka IG-nya Persija. Ketika mereka mengumumkan staf pelatih, apa yang mereka bilang DJ? Paket murah nih katanya. Ya, Ya memang. iya pakai murah cuma masalahnya kalau kita lihat license ya, Tapi yang memenuhi. itu boleh lah gitu loh. Memenuhi. Memenuhi. Balik lagi. Mereka kan ada barang. expect-nya kan Pasquale gitu kan yang asing-asing Iya, gitu kan makanya. mungkin. Dan emang kalau gua lihat-lihat di akhir musim yang gua dengar selentingan, emang kabarnya keuangan Persija rada-rada inilah Udah menyebar. cukup mengkhawatirkan. Takut salah lagi. Enggak, kalau ya bukan apa, gue cuma denger aja, namanya juga selentingan ya kan. Ngomong takut salah lagi, udahlah lanjut aja. udah menyebar kok. Nanti cek aja di berita-berita itu kan Iya, itu kan menyebar tuh. udah diomongin juga sama anak-anak. Sama anak-anak The Jack juga udah banyak yang ngomongin baik di tongkrongan maupun di Ketika wawancara ada nah, dan ngomong. juga ini juga
ngomongin di lini masa ya, lini masa. Maksudnya di inilah di cyber lah ya. Nah, ya di dunia maya ya. Nah, terus lo melihat dengan Persija akan main di JIS. Ini gimana? Ini kan adalah sesuatu yang sudah dinanti-nantikan sebetulnya sama anak-anak gitu. Akhirnya Persija punya stadion. Akan bermain di stadion yang digunakan memang untuk Persija gitu. Jakarta, Jakarta. Gua seneng kalau Persija main di JIS. Iya. Mungkin atmosfernya bisa kayak Stadion Lebak Bulus. Karena benar sepakat. karena Tribun JIS dengan lapangan kan deket banget. Deket, ya. Sama kayak Persija waktu itu main di Lebak Bulus. Mungkin Glory 2001-nya bisa ketularan lagi kah gitu kan gue sih berharap itu karena dengan antusiasme The Jack yang udah nggak sabar buat main di JIS dengan ada kemarin Eli Berry rilis Persija main di JIS gue sih seneng banget ya. Iya. Berarti intinya LIB sudah merestui kan San? Iya, Sudah harusnya. merestui Persija main di JIS. Ya, Apalagi sudah diverifikasi beberapa kali juga kan. jadi tuan rumah Piala Dunia U17 juga. Gimana? Apalagi sebenarnya yang mau disalahin sama JIS gitu. Betul. Memang kalau untuk yang menggunakan kendaraan pribadi emang agak susah. Ya. Harus akuin. Memang kan didesain buat Didesain untuk Transportasi umum. transportasi umum dan sekarang transportasi umum di Jakarta tuh udah enak gitu kan. banget. Enak banget. TJ, stasiun kereta, ada kereta juga. Iya. Makanya Ya menurut gue ya udah waktunya Persija main di Jakarta JIS. lagi lah ya. JIS lah. iya. Balik lagi. Berarti intinya ini ya, Patriot kita udah say goodbye ya. Harusnya. Tapi kan gua nggak tahu ya tiba-tiba Persija ke Patriot, Iya. ke Solo, Iya. manahan? Nggak Benar. tahu. Lu jauh dari Sawangan. Hah? Lu kan jauh dari Sawangan tapi. Nah, enggak dong. DBJ, dari BJ. BJ. Naik kereta, Bang. Oh iya. Yang pernah disasarin sama lu. Lu transit Jangan salah ketubuk, kan lu ketubuk. enggak lu transit berapa kali berarti kalau ke JIS? Kalau ke JIS banyak, Bang. Banyak orang kereta banyak. Dari Depok ke Jakarta Kota. transit di Tebet ya? Jakarta Kota aja di langsung. Manggarai, sorry. Oh Iya. enggak? Manggarai Udah dulu. lah, Bang, jauh, Bang, pokoknya. Kalau dibayangin, lumayan. Dibayangin jauh, Nah, tapi kayaknya gua bakal nonton Persija di JIS. Nah, ya. Rumah lu juga jauh. Ya, di Bojong Di Gede. Bojong Gede. Dah, lu lagi. Lu transitnya juga banyak tuh. Kalau dulu gue pernah turun di Juanda naik busway. Nah, naik iya. TJ sekali. Kalau bisa ini kita kasih grafis. Peta angkutan umum. Jangan ribet coy. Transportasi umum. Tapi kalau menuju ke misalnya JIS. editor yang mau ya tampilannya di sini. Ya di sini nih, sini nih. Sini. Capek, Bang. Siapa tahu ada The Jack yang tinggal di Bojong juga ya kan udah aja. Iya. Jack Bojong, Jack Beji kan. Terus ada The Jack mana lagi tuh The Jack Tamburan. Tamburan. Ya petamburan bener kan Motor. tinggal motor. setengah jam. Motornya juga bisa kalau gue naik busway paling sekali ya. Oh, Petamburan sebut Pamulang maksud gua. Jomas. Anjing, Jack Jomas. Nah, jadi intinya adalah yang seperti yang gua sebut tadi. Persija prestasinya jeblok di musim lalu. Slow. Sedangkan Persib juara, gacor. Nah, ini gua mau nanya soal tim kesayangan ada Sandi, San. Ini kayaknya Persib bawa pembuktian nih. Terkejut sih gue. Enggak, pembuktian kalau mereka ingin juara di sistem kompetisi penuh. Iya. Ya gitu nggak pernah. Nggak pernah lagi. Nggak pernah. 2014 juga kayak gitu ya. Ya gitu, dua wilayah. Dua wilayah. Ini ada Championship Series. Iya. 94 dua wilayah. Iya. 2014 dua 2014 wilayah. lagi. Kemarin pakai di Championship. Series. Setelah Persib juara, balik lagi ke kompetisi penuh. Iya. Aduh. Pede nggak lu? Aduh, kurang beda juga sih. Kurang beda juga sih. Enggak, lu sepede apa? Persib akan juara lagi dengan sistem kompetisi penuh. Melihat kualitas Persib sekarang ya, apalagi ini juga gua rada-rada terkejut sih ya, rada terkejut di mana begitu mereka begitu mereka resmi jadi juara, mereka jadi juara nih hanya selang beberapa minggu, beberapa bulan dari situ langsung mereka mengumumkan hatur nuhun. Hatur nuhun, orang Bandung aja terima kasih, banyak yang pergi akhirnya kan. Banyak Iya, yang Stefano banyak yang Beltram salah satunya. Dan uniknya adalah kan sempat dibilang bahwa si Persib ini akan mempertahankan 80% skuad juara. Dan ternyata Alberto Rodriguez dan Stefano Beltram yang baru saja hengkang itu berarti nggak masuk di 80% itu kan gitu. Tapi yang jadi mengejutkannya adalah mereka sekarang cepet nih
Persib kan sebenarnya penyakitnya sama kayak Persija juga kan biasanya. Iya, Biasanya. lama gitu persiapannya. Khas tim-tim gede nih, biasa tim-tim gede kan gitu. Nunggu dulu Tiba-tiba tiba-tiba. dapat pemain sisa dong. Iya bener nunggu kagak dapat kan. Kagak begitu. Ya itu kan Persija banget. Nunggu. Nunggu kagak Diambil dapat. tim lain. Nah, Enggak, itu. bukan tim lu di lokal sama tim lu di luar negeri itu AC Milan sama. Lu bahas itu lagi. Itu sama. Iya. Penyakit itu sama. Nunggu. Tapi sekarang mereka langsung nih kan kemarin nih mereka baru saja merekrut si apa namanya nih? Ntar gue cek dulu nih. Coba cek dulu. Matteo Kocajin kalau nggak salah. Matteo Kocajin itu Itu- katanya rekomendasi Hodak. Itu main di Liga Serbia sebelumnya. Ternyata setelah gue cek mereka dia main di Albania. Oh, Dia main di Albania. Liga Albania. Oh, Tapi iya. memang dia secara portofolio lebih banyak main di liga-liga Yugoslavia, ex Yugoslavia. Enggak, jadi intinya emang Liga Albania, Liga Malta jebolan situ kabarnya emang bayarannya lebih Murah. lebih miring. Jadi, dan itu nggak semuanya jelek, bukan nggak semuanya jelek, rata-rata bagus. Betul, sepakat. Taise Marukawa ya salah satunya ya. Nah, karena pemain ini gue pernah ngobrol sama salah satu teman gue yang jurnalis juga ya, Heeh. bahwa pemain-pemain yang berasal dari wilayah Eropa situ, Eropa Yugoslavia, Eropa Timur itu mereka mirip kayak Brazil. Mirip kayak Brazil dalam awal-awal masuknya bagus. Oh iya, Simic sebelumnya di Liga mana deh? Simic di ini. Gua lupa. Eropa Timur juga ya, Eropa Timur juga. Yang dia sama Dejan Lovren kayak Dejan Lovren. Oh iya, dia pernah main sama Dejan Lovren. Jago dia itu Simic sebenarnya dulu. Iya, waktu 2018 juara dia kan jago. Jago kan nggak ada yang bilang dia nggak jago. Iya. Abis aja. Betul, habis. Setahun nggak main. Jadi pemain-pemain Eropa Timur ini bisa beradaptasi dengan cepat dalam situasi apapun. Karena kan mereka juga didukung oleh geografisnya yang di sana kan yang emang keras juga kan di daerah Eropa itu kan. Jadi mereka ketika pindah ke negara lain itu cepet gitu adaptasi termasuk ke Indonesia. Sejarah Persib bersama pemain-pemain asal Eropa yang situ kayak Kroasia, Serbia segala macam. Juara. Radovic bagus. Ya. Terus apa namanya? Siapa lagi? Pernah juga ada pemain yang main di pernah ada pemain yang main di Bandung, Glusevic juga bagus. Oh, Dejan Glusevic. Nah, tapi kan yang juara itu. Ini sebelah. Iya. Sebelah. Tapi kan itu membuktikan bahwa pemain Eropa Timur itu bagus dan si Kocajin ini sih gue optimis bisa juga segera menyesuaikan diri. Ya, oh ini Bojan Malisik hampir juara, Oh, iya. yang juara itu Persija. Iya. Kan? 2018. Betul, Bojan Malisik, Vladimir Pujovic bawa Persib Oh, juara, iya. Montenegro. Bener. Itu Bayangkara. Yang bikin hati biru tapi akhirnya pindah gitu kan. Pujovic bikin hati biru pindah jadi Aget. tapi Nes kalau melihat komposisi pemain dari Persib yang musim ini sih wah layak gue bilang dia juara walaupun pakai sistem kayak gitu ya. Heeh. Menurut gua kayak ada Ciro, ada David da Silva. Keren lah itu Persib tahun ini ya. Enggak, ya. Tapi siklusnya Persib kan lu tau sendiri nih. Iya sih. Gacor dia, bukan, di awal slow, ntar gacor, turun lagi, Ya, gacor bener. lagi, gitu terus. Pasti Persib itu akan ada fase di mana mereka berapa belas laga nggak terkalahkan nih. Tapi entah kenapa jadi jelek. Iya, ntar beberapa laga Bagus nggak lagi. menang. Iya. Ini menang, kagak menang. Ini menang, kagak Itu menang. siklus Persib setiap kali kompetisi penuh loh. Setiap kali akhirnya mereka endingnya peringkat 3, peringkat 2, kadang peringkat 4 Itu makanya, selalu papan atas sih. Betul, papan atas tapi nggak juara. Nggak juara, Betul. itu dia. Makanya kenapa itulah Championship Series Sangat menolong. Sangat Lu menolong. mengakui kan? Mengakui. Sebagai bobotoh lu Sangat mengakui, sangat kan? mengakui ya, sangat mengakui Gue itu. juga heran sih kenapa pas Championship Series kemarin Borneo habis bensin ya. Iya, enggak, karena kalau menurut gua gini, Di. Borneo itu salahnya adalah ketika mereka habis juara regular season, dia nurunin pick. Iya sih bener. Nurunin pick, begitu Championship Series masuk, mau naikin lagi susah. Gitu sih. Salahnya di situ ya. Padahal materi pemainnya juga bagus-bagus. Iya. Ada Malis. Nah iya. Ada Malis yang setiap tahun dirumorin ke Persija. Iya, rumor Dan- doang. Jadi kagak sama tuh dia. Ada Malis, Lili Pali, dia juga. Abdul Majid. Abdul Majid. Abdul Majid. Ya tapi ya kalau gua ngeliat bener kata Hadi sih, gua ngeliat kalau squad Persib sekarang sih kalaupun tidak juara sih papan atas Papan sih masih atas. bisa. Masih. Itu emang udah kebiasaan kan. Plus kan selain si Kocajin ini mereka kan merekrut juga si Gustavo de Franca, back baru asal Brazil, yang untuk menggantikan si Alberto juga yang pindah kan. Nah, sama seperti halnya pemain-pemain Eropa Timur ya, pemain Brazil ini juga di klub mana mau di Persija kan ya. Iya. Mereka cepat adaptasi juga tuh.
pemain-pemain Brazil itu biasa langsung menyesuaikan diri kayak gini. Ya kalau Brazil sih wajar, iklimnya sama kita. Betul. Iklim sama ditambah mereka kan emang orangnya ya rada kocak juga kan kalau Brazil kan kelakuannya kan. Betul. Itu yang bikin mereka gampang berbaur juga. Iya, Brazil tuh ininya udah panas lembab ya sama namanya nih. Betul. Nggak butuh nggak butuh adaptasi lama. Dan beberapa pemain juga kayak Jupe juga masih diperpanjang kan, malah dikasih peran, katanya itu gua cek dia dikasih peran player coach. Lu bayangin aja tuh kalau Jupe. pemain Eropa kesini kayak Kermencik, Hanno Barents, turun. nggak usah jauh-jauh deh. Waktu timnas Tom Haye Iya. itu begitu main sore, Main malam, beda enggak banget. main sore cuaca panas, setengah mainan udah ngap. Betul. Ya balik lagi lah sekarang mah. Emang iklim kita cocok. Mungkin Eropa Timur masih cocok di kita. Kalau misalkan Eropa yang Jerman. ya itu susah lah ya dengan beda iklim yang kayak gitu, adaptasinya juga pasti lama. Iya. Ya menurut gua kalaupun Persija mau merekrut pemain asing lagi ya ambillah dari yang Latin lagi lah. Kalau gue sih berharap yang udah pengalaman main Liga 1. Betul. Dan nggak butuh adaptasi lagi. Atau pernah main di Liga Malaysia gitu kan. Ya, Itu lebih gampang. Itu lebih gampang Malaysia lagi. atau Thailand. Iya. Mungkin lebih gampang lagi. Tapi ya ngelihat tim-tim nggak Persija sama Persib doang, tim-tim di Liga 1 juga kan sekarang udah pada gila-gila nih transfer nih. Iya. Si Taisei ke Dewa United, terus Iya benar. banyak lagi pemain-pemain bagus yang didatengin ya bisa naikin value-nya Liga 1 sih. Nah iya, itu dia harapannya. Dan klub-klub kan memanfaat. Berapa menit lagi? 5 menit lagi? Nah, gimana? Udah. Persib mau bahas Persib lagi nggak? Mau bahas Persib lagi nggak? Persib ya. Persib dulu, nggak apa-apa, kita mix aja ngomongnya. Nah ini kalau Persib ini Bentar, sebagai disclaimer kenapa kita ngomongin Persib sama Persija? Karena ratingnya dua klub itu paling tinggi. Iya. tidak bisa dipungkiri ya. Kiri. Iya. Data fans Persib dan Persija yang nonton ke stadion itu banyak musim lalu di ASEAN ya. Lanjutan. Ya kalau bicara Persib sih ya mereka juga masih akan merekrut pemain baru nih. Iya. Salah satunya adalah yang sedang panas dirumorkan adalah Dimas Derajat. Oh. Dimas Derajat. Karena sebelumnya itu Bukan, gua kalau ngeliat Wikipedia udah resmi jadi pemain Persib. lu tahu lah Boboto kayak gimana nih. Apa? Boboto kayak gimana tahu lah, main masih kuat, diganti. Makanya gue bilang, Dimas Derajat perasaan udah biru ego dah. Tapi kan udah pemain Persib di Wikipedia. Ya, emang mungkin udah tinggal tanda tangan kontrak doang kan. Betul, tahu kita. bener. Karena sebelumnya tuh manajemen Persib itu kan, manajemen juga kan sekarang baru nih. Persib kan juga baru saja resmi mereka mengurus GBLA selama 30 tahun ke depan. Mereka meniru Bali United ya yang ngurus Iwendita tuh. Mungkin kan nanti GBLA bakal dipermak juga. Nah kemarin mungkin kenapa salah satu sebabnya mereka tidak terlalu banyak welcome nih, karena mereka fokus mau beresin itu dulu itu. Beresin masalah dari 2018 itu. Bahwa mereka ingin memiliki stadion itu, sekarang sudah kesampaian, mungkin nanti ke depan ya welcome ada. Dan sebelumnya manajemen udah ngomong ada dua pemain yang akan datang nih. Si Prangka udah diumumin nih. Satu lagi mungkin bisa jadi Dimas atau Enggak. mungkin ya pemain lokal lagi. Tadi kata lu juga manajemen baru. Manajemennya baru juga. Pak Teddy sudah tidak lagi di Persib. Nah iya, itu udah bocoran yang gua lama dengar. Emang udah enggak? Pak Teddy udah Iya, enggak, maksudnya dia pindah mana beliau? Isu sih deh. Dia menjabat komisaris ya. Dia komisaris jatahnya LIB kan yang juara, masuk komisaris LIB itu. Tapi ada juga yang menyebut dia ke Dewa United. Tapi itu kan belum resmi juga tuh. Wih, berat bro. Oh iya bro, itu orang-orang Dewa United makin keren aja masuk Pak Teddy. Ya Pak Teddy lu besoknya Dewa United bisa jadi 4 besar lah. lu bayangin cuy, Pak Teddy ya. Waktu final Prawira lawan Pelita Jaya tuh EBL dicariin Boboto. Ah ya itu tuh, dia pernah curhat. Di hari itu Prawira juara. Abis itu beberapa bulan kemudian Persib juara. Lu bayangin, dua klub basket dan bola juara sama Teddy Cahyono. Ya bener, dan 2 kali. Kurang canggih apa tuh orang? Pak Teddy kan 2 kali. Pak Teddy di Persib juara 2 kali Nas Liga. Iya, 2 kali. 14 kan juara juga tuh Pak Teddy. Lu udah dengan kayak gitu, Apa? Pak Teddy pindah ke Dewa. Kalau misalkan bener nih, Pak Teddy bisa balik jabat di Dewa. Terus dengan ngeliat rekrutan Dewa yang kayak gini, sejadi apa? Bisa jadi 4 besar kan? Gua nggak ngomong ya. Bisa jadi ya. Nah ini adalah yang gua tunggu adalah Persib tanpa Pak Teddy seperti apa? Betul. Soalnya Masih ada
Pak Haji. Iya. Ya Pak Haji, alhamdulillah Pak Haji. Nah, masih ada Pak Haji. Soalnya Prawira Bandung kita ke cabang lain di IBL tanpa Pak Teddy, tanpa Pak Teddy. Anjur-anjuran. Ya walaupun masih finish di 3 ya regular season ya, tapi turun banget. Iya sih. Tapi tenang, Persib masih ada Pak Haji. Kalian masih akan mendengar kata-kata kayak gini. Ya, alhamdulillah ya. Persib menang ya. Nanti saya kasih bonus buat para pemain. Nah, itu. Kata-kata itu masih akan kalian dengar. Meskipun tidak akan. Bagus. Lu mesti lihat Nes, ketika di Madura Nes. Personanya dia Nes kuat Nes. Wah, Sampai iya. ada anak muda, cewek cantik ngajakin Pak Haji foto. Keren dong Pak Haji. Wow, Haji Umo men, Bapak Haji Umo. Wah, Haji. Waji. Komisaris kita. Assalamualaikum, Waji. Komisaris kita semua. Gitu Nes. Sehat-sehat Waji. Ya menarik sih kata tadi Nes bahwa ini gimana nih setelah Pak Teddy mungkin tidak lagi cabut dari Persib. Iya enggak yang menggantikan peran Pak Teddy siapa? Ada baru nih ininya. Siapa? Aditya gitu namanya. Aditya. Dia pengalamannya apa? Pengalamannya apa? Pengalamannya. Dia bagian dari PT PBB juga. Dia jadi semacam inilah, dia jadi semacam direktur ininya PT PBB juga. Oke. Jadi sekarang dia yang vokal ke wartawan ngomongin soal welcome dia orang ini. Ya, gue berharap sih Mas Panca juga akan seperti Teddy Cahyono ya. Gue berharap. Jadi komisaris LIB. Jadi komisaris LIB. Bukan. kalau komisaris- Kepiawaian dia Ya. mengelola klub gitu. Oh iya. Ya, gua belajar dari 2020 Panji juga bagus ya. Ya iya. Dia bisa bikin dream team. Iya, 2020 tapi mungkin habis buat Marco Mota. Iya. Bener. Untuk sumber. Ya nggak tahu sih ya. Tapi kalau misalkan dengan komposisi duet Panca sama BP, ya mudah-mudahan bisa bawa lagi ke awal-awal kayak 2020 ya. At least Persija punya mental lagi lah. Dan gue bukan apa, Persija itu di tahun 2000 Thomas Doll musim pertama bagus, keren banget men. Runner up coy. Runner up. Cuman kurang beruntung gak ya? Betul. Ya itu tadi, itu kan masalah Thomas Doll, dia sering curhat bahwa gue susah nih mainnya starting 11 keinginan gue. Karena pemainnya ada yang cedera lah, ada yang Ada yang ketimnas dipanggil. lah. Nah ini masalahnya adalah di musim ini ada AFF yang tidak masuk agenda FIFA. Ini pasti pemain-pemain bakal diambilin lagi. Bener. Tapi kayaknya AFF kan bukan nggak pakai tim yang Sintayong katanya. Ya katanya kan, tapi kita nggak tahu. Ya isunya Nova, pelatih Nova. Iya kan. Isunya Nova. Isunya kan coach Nova. Mungkin tier grade A yang bukan timnas cari grade A yang lain kan. Enggak, tapi menurut gua adalah kalau AFF nggak sampai timnya Nova sih, enggak sih. Tapi Ya. mungkin tim-tim kayak mungkin Mark Locke main di situ mungkin. Ya. Atau Siapa tuh yang dipanggil? Febri Haryadi gitu main di situ kan. Berarti Markov. Dan mungkin Jordi Ahmad main di situ. Enggak, jujur kan emang faktanya Mark Locke belakangan kan emang jarang dipanggil Iya. timnas SD kan. Dan Iya. mungkin dia akan main di situ. Terus mungkin Sadil Ramdhani yang main di situ mungkin. Bisa. Tim-tim Bisa itu. dengan siapa tahu tim yang dibentuk AFF bisa bersaing dengan timnya Sintayong yang itu ya bisa jadi dirotasi kan. Justru ini Lapis. akan AFF akan jadi pembuktian talent pool kita tuh sekaya Vietnam sama Thailand apa enggak. Nah, Betul. Nah, tadi kan gue Situ lagi. sempat wawancara ini nih. itu Enggak, tapi gini Nes, tadi kan di kantor gue sempat wawancara juga kan salah satu manajer timnas tuh yang muda nih si Pak Ahmad Zaki kan. Dia tuh dengan tegas mengatakan bahwa timnas Indonesia itu punya 50 pemain, stok 50 pemain. itu lumayan. Nah, makanya nih 50 ini apakah merata semuanya? Ataukah ada ABC? Nah iya. Tapi menurut AFF lu ini AFF penting nggak sih? Penting lah, belum pernah juara ya. Gua tuh nonton AFF dari edisi pertama zaman Aji Hartoso main anjir. Gua tunggu kagak juara-juara. Kawan umur lu ya. Semifinal. Abang tua banget, gila. 98 sepak bola aja. Iya, bener. 2000, 2002, 2004 runner up. Iya bener. Obat minum turun lagi. Juaranya kapan? Iya, runner up terus Dari ya. zaman Piala Tiger sampai AFF ya. Iya. Iya sih bener. Bener Nes, bener. Dan kita kan ibaratnya, oke lah kalau anak-anak generasi sekarang mungkin menganggap AFF itu nggak penting. Cuman bagi generasi milenial kayak gua ya kan, itu AFF itu everything kan. Izin Pak. Gue jujur aja, Izin AFF itu everything. izin Pak Erik, Gua. Pak Erik AFF everything katanya. Tapi ya ya bener sih kalau misalkan AFF ya di angkatan gua Danes mungkin ya yang ngikutin AFF dari zaman Piala Tiger sampai jadi AFF Iya. sekarang ya emang rada Menyebalkan. sebelnya. Menyebalkan. Kita tungguin juara ya, kan jadi juara.
gue juga gak jadi juara. Iya. Terus ada yang nyamain nama Arab Saudi gak pernah juara tuh dia di Asia Barat. Lah Arab Saudi tuh kompetisi Asia Baratnya nongol ketika Arab Saudi bolanya udah settle. Itu bedanya kan itu. Bolanya udah settle baru kompetisi mulai. Pak Erik, masih games udah, AFF udah enak Pak, udah itu mah bener. Udah enak, Pak. Udah enak, Pak. Kedepannya udah mantap. Kedepannya bapak mau ngapain aja sebenarnya Silakan. Kalau diterima, ya Piala Dunia lolosnya nyaris-nyaris dikit nggak apa-apa ya kan? Pemain Persib siap di timnas Piala AFF Pak. Nah, Persija gimana Persija dengan materi gini? Siap. Persija kalau ditinggal lagi Pak, tolong apa? Kita pengen lihat Persija mainnya bagus aja Pak. Pemain sampai iya, Pak. setengah musim lah Pak gitu Pak. Iya. 9, 5. Ditarik 9, ditarik 5 tuh gimana Pak? Gimana? Apa-apanya ya? Iya, sampai apa-apa Pak, tolong Pak. Ya udah gentleman gini. Jadi kameramennya udah buru-buru kayaknya mau makan bebek Madura ya kan? Lapar. Jadi kita udahin aja. Obrolan kali ini kalau misalnya ada yang kurang mungkin bisa dibahas di episode berikutnya. Tuh ada maksud etam. Yang penting musuh etam. Ya udah guys, kalau gitu terima kasih ya bowlers udah menyaksikan podcast ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe di channel 5x11 Network. Oke, kalau gitu sampai jumpa di podcast diving berikutnya. See you. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anjir, abang abang banget, abang.